Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih-kekasih Tuhan, selamat pagi. Salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bersyukur bahwa di pagi hari ini kita bisa dipersatukan di tempat ini untuk beribadah, maupun juga di keluarga masing-masing, karena hari ini ibadah dilakukan secara online maupun offline. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang kebetulan pada saat ini baru bergabung kali pertama di dalam ibadah di tempat ini, juga yang beribadah di keluarga masing-masing, karena kami yakin bahwa ada di antara keluarga-keluarga yang menerima tamu dari tempat lain dan bergabung di ibadah di dalam keluarga. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, ibadah kali ini nanti akan dilakukan juga perjamuan kudus. Karena itu mohon dengan sangat lagi hormat Bapak, Ibu, dan Saudara sudah menyiapkan hosti. Kalau misalkan belum, Bapak, Ibu, dan Saudara bisa mengambil di dekat pintu masuk gedung gereja, di sana disediakan. Sehingga ketika kelangsungan perjamuan kudus kita bisa melakukan dengan baik. Pada akhirnya Bapak, Ibu, kami segenap majelis mengucapkan selamat Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Penutup warta ini kami sampaikan selamat mengikuti ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat dimohon berdiri. Allah menciptakan dan memelihara segenap ciptaannya dalam kasih agungnya. Semua ciptaan ditatanya hidup dalam harmoni, dan semua berjalan pada alurnya sebagaimana mestinya. Semua hidup dalam hangat rengkuhannya. Kasih Allah itu hadir dalam terang sang surya, lewat titik embun yang perlahan menguap, lewat tunas muda yang tumbuh dan mekarnya pucuk bunga, lewat kicau burung dan hempasan gelombang, juga lewat lahirnya anak manusia sebagai tanda kasihnya kepada kita. Patutlah kita angkat suara memuliakan Dia. Sambutlah dan sembahlah, berhimpun dan bersukaria. Kita akan pujikan Hai Mari Berhimpun dari Kidung Jemaat 109 bait 1, 2, dan 8. Hai mari semua
kita memasuki ibadah ini dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang merengkuh kerapuhan ciptaannya dalam kasih-Nya. Amin. Muliakan Allah Bapa. Kidung Jemaat 242 bait yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Dalam perjalanan hidup ini, patah, hilang, hancur, kecemasan, ketakutan akan mewarnai tiap langkah yang ditempuh. Namun ada pengharapan dalam setiap kerapuhan yang ada. Ada terang yang terbit bercahaya dalam kegelapan. Hal yang sia-sia akan jadi bermakna. Yang patah akan menumbuhkan tunas baru, dan yang hilang akan digantikan oleh kehidupan baru. Ketakutan yang mencekam dunia ini diubahkan menjadi sukacita abadi oleh kasih Allah yang dinyatakan dalam kelahiran Yesus Kristus. Jemaat menyanyikan Kita Surga Bergema, Kidung Jemaat 99 bait 1 dan 3. Lahir Rajamu
Marilah kita camkan nas dalam Alkitab firman Tuhan terambil dari Titus pasal 3 ayat 3 sampai 8. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Saudara-saudaraku, saya panggil bangkit berdiri. Kita nyatakan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Dalam harmoni yang indah Sang Pencipta di semesta, ciptaan tersemai penuh cinta, sampai akhirnya keberdosaan menjatuhkan kita dari kasih-Nya. Hanya ada kegelapan dan kemuraman, semua yang indah terasa menghilang. Kecewa menghampiri, marah ada di mana-mana, sakit hati tak sanggup dihindari, hingga akhirnya luka terus menganga. Hidup terasa dipenuhi dengan kecewa dan iri hati, terombang-ambing oleh hantaman dosa, getir dan gentar berkelindang dalam rasa takut. Tanpa sadar, luka dan kehancuran diri menular pada yang lain. Kekerasan dan dendam menjadi pandu dalam berujar dan bersikap. Tuhanku, ampunilah. Jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 467. Tuhanku, bila hati kawanku. Bila hati kawanku terluka oleh tingkah hujanmu, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Dan kini kami menghadap-Mu, Sang Maha Kasih, mengaku akan kelemahan dan kerapuhan kami, tiap kecewa dan rasa takut, berserah penuh pada rahmat kasih-Mu untuk menyatakan pemulihan bagi hati kami yang remuk. Ya Tuhanku, ampunilah. Hari ini aku bersembah serta padamu Bapa
Bagi setiap kita yang lemah, bimbang dan takut, tersedia baginya berita anugerah dalam Roma 5 ayat 4 dan 5. Bukannya ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan bukankah pengharapan itu tidak mengecewakan? Karena kasih Allah telah dikaruniakan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakannya kepada kita. Kasih Allah menjadi harapan bagi kita yang tekun dan terus berserah. Dalam Kristus kita diberi jaminan pasti akan kehidupan kekal. Amin. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 119 bait yang pertama dan ketiga. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Janganlah dosa menetap di ladang dunia. Sejahtera penuh berkah, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah-limpah selamanya. Silakan duduk. Sebelum Alkitab dibacakan dan kita dengarkan pembacaannya serta pewartaan sabda dalam khotbah hari ini, kita bersama-sama mohon penyertaan Roh Kudus dan kita berdoa. Mari kita sehati berdoa. Bapa surgawi, sumber kehidupan, berkat dan sukacita serta damai sejahtera, Engkau sudah memberi semua yang terbaik bagi kami. Kasih Allah yang agung itu sudah dinyatakan di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang hari ini kami bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Bumi hadir di surga, hadir di tengah-tengah bumi, dan kami membuka hati kami. Beritakanlah kebenaran-Mu melalui firman Tuhan dalam Alkitab yang akan kami dengarkan, juga renungan sabda Tuhan dalam ibadah ini. Roh Kudus menuntun kami, menolong dan membimbing kami, menguasai hati kami untuk dapat mendengar kebenaran sabda dan setia melakukannya, supaya hidup kami berkenan senantiasa kepada Tuhan. Kami serahkan pewartaan sabda yang kami terima pada hari ini, baik yang mendengarkan maupun yang mewartakan, bersama-sama di dalam urapan kuasa Roh Kudus dan kehendak Tuhan yang terjadi atas kami. Hamba-hamba Tuhan telah memberikan hati untuk mendengar sabda dan melakukannya dengan penuh kesetiaan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Alkitab firman Tuhan yang dibacakan dan diwartakan pada hari ini dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus yang pada hari ini telah bersukacita menyiapkan berbagai sambutan yang khusus pada masa raya Natal, yang secara khusus hari ini tanggal 25 Desember kita mengadakan ibadah dengan perjamuan kudus di dalamnya. Dengan begitu kelahiran menandai awal kebangkitan. Dan kebangkitan terjadi karena kematian. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus menjadi sukacita karena karya Allah dinyatakan di sana untuk menyelamatkan kita. Lalu kita merayakan Natal, kelahiran dekat, erat, tak terpisahkan dengan kematian dan kebangkitannya. Kristus yang sekarang duduk di surga, di sebelah kanan Allah Bapa, yang memerintah sebagai Raja yang kekal, Raja damai, Raja kehidupan bagi kita. Layak kita menyambutnya dengan terus, bukan hanya peringatan secara tradisional, tetapi terus menerus hati kita serahkan untuk menjadi tempat kehadirannya, memerintah dan meraja atas kita. Berita Natal hari ini adalah jangan takut. Demikian tema.
Jangan takut. Perkataan ini disampaikan malaikat sebagai utusan Allah kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan dombanya, tentu di tempat yang tidak seperti kita. Mereka terasing, mereka tidak terbiasa dalam pergaulan hidup sehari-hari di tengah-tengah hiruk pikuk kiprah pelayanan hidup di masyarakat. Tugas mereka satu, menggembalakan. Sebelum kita akan memaknai apa yang Tuhan ingini melalui perkataan malaikat yang disampaikan kepada gembala itu, kita akan mencoba melihat sebetulnya rasa takut itu apakah harus ditolak? Apakah rasa takut bukan merupakan pengalaman pribadi manusia yang setiap orang secara alamiah memilikinya? Ada yang mengatakan bahwa orang sejak lahir, bahkan sedari dalam kandungan, sedari masih ada di dalam kandungan, sudah distempel dengan rasa takut. Itulah mengapa ketika lahir lalu mereka menangis. Bayi-bayi yang dilahirkan menangis. Ada suasana yang berbeda. Ada kenyataan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Dan itu menimbulkan ketakutan. Kita tidak tahu apa yang dipikirkan bayi-bayi kita ketika dilahirkan. Mereka belum bisa mengatakan, oh, aku takut untuk masa depanku, ternyata dunia kejam. Dunia penuh kekacauan. Kekerasan terus ada. Pemerkosaan, perampasan hak, penganiayaan, kejahatan merajalela. Ngeri, menakutkan. Begitu. Saudara-saudara, memang rasa takut yang alamiah itu bisa negatif atau positif. Tergantung bagaimana kita bersikap ketika kita sedang dilanda rasa takut. Ketika saudara takut terhadap serangan virus, apalagi kabarnya dengan varian baru yang lebih dahsyat, apa yang saudara pikirkan? Negatif? Lalu saudara mengurung diri, tidak mau melakukan aktivitas apa-apa lagi. Ternyata yang muncul dari rasa takut itu adalah kewaspadaan. Waspada. Menjadi hati-hati, menjadi sangat peduli akan hidup sendiri maupun orang lain. Positif. Tetapi kalau saudara karena sesuatu lalu menjadi takut, lalu tidak bergerak, tengok-tengok, begegek, ugek-ugek. Lah kalau begegek, ugek-ugek masih gerak, ugek-ugek itu gerak. Tetapi kalau sudah begegek, tidak bisa berbuat apa-apa, saudara akan menjadi orang yang bukan hakikat kita. Orang yang akan pelan-pelan memerosotkan kualitas diri dan menjadi binasa. Karena itu saudara-saudara, mengingat berita takut yang disampaikan oleh malaikat itu, gembala-gembala itu takut berbeda dengan yang kita rasakan. Kehidupan para gembala yang terasing, mereka adalah orang-orang yang pekerjaannya hanya menggembalakan itu. Itulah kira-kira profesi yang dia dapat lakoni setiap hari. Hari demi hari di dalam komunitas yang terbatas. Tidak punya akses yang lebih luas. Tidak punya pintu untuk masuk ke kehidupan yang lebih bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Para gembala pada waktu itu, bukan sekarang, dicap sebagai golongan yang tidak tahu kitab suci. Mereka bukan kaum terpelajar, bukan orang-orang terdidik. Orang-orang sederhana yang cenderung diabaikan hak-haknya. Bisa dibayangkan ketika pemilihan umum atau sensus barangkali tidak tercatat, bisa jadi. Karena mereka tidak masuk dalam kelompok masyarakat yang dipandang. Mereka sesungguhnya berada di dalam dunia gelap. Dan saudara tahu, gelap itu menakutkan. Banyak yang takut gelap. Banyak yang tidak bisa menikmati suasana nyaman ketika gelap. Ada orang-orang yang biasa terang, kalau tidur di malam hari dengan lampu dimatikan, gelap, tidak bisa tidur. Harus diterangi.
Tidak tahu pengalaman Bapak Ibu, anak-anak, remaja-remaja apakah seperti itu. Tetapi saudara, memang sisi gelap dari gembala sampai sekarang barangkali masih nampak. Coba, kalau saudara melihat penggembala itik disebut apa? Sontoloyo. Nah ternyata sontoloyo itu menjadi ungkapan hujatan, ungkapan perendahan, penistaan. Sontoloyo kamu. Itu sebetulnya penggembala itik. Mulia kan? Baik kan? Coba kalau itik-itik tidak digembalakan, kita tidak bisa makan telur bebek asin. Mungkin telur ayam asin aja yang ada. Padahal telur bebek asin kan khas bagi kita, kelangenan gitu kan. Hampir setiap warung, saudara, warung makan selalu menyediakan itu. Nah, positif sebetulnya, tapi diberi cap negatif, lalu menjadi ujaran yang tidak menyenangkan. Dan itulah realitasnya, sontoloyo. Kita semua melihat di dalam kegelapan mereka hidup yang seakan-akan tanpa harapan masa depan. Tidak ada peningkatan lagi, turun-temurun mereka menjalani hari-harinya seperti itu, menjadi gembala. Loh, yang tidak diperhatikan itu ternyata yang di surga hadir. Mereka tidak dalam kesendirian mereka dan keterasingan atau ketersisihannya, tetapi Allah peduli dan hadir untuk menyatakan kemuliaannya. Bahkan kepada mereka diberitakan berita besar, telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini sukacita besar bagi bukan hanya kamu gembala, tetapi para bangsa. Kesukaan besar. Apa sih itu? Ternyata bayi Yesus Kristus, bayi Tuhan, bayi juru selamat. Lu wong bayi saja kok menjadi sukacita besar. Apa sih istimewanya bayi itu? Itu saudara-saudara, warta yang sampai sekarang kita dengarkan juga, kelahiran sang bayi itu. Bayi yang lahir di tempat yang sederhana, bukan di kandangnya gembala-gembala di padang, tetapi di rumah. Dengan di rumah itu ada tempat untuk sapi atau untuk lembu atau untuk kambing domba. Karena struktur rumah orang-orang Palestina pada zaman itu 2 tingkat. Ruang atas menjadi tempat menerima para tamu. Ketika orang-orang yang sensus ke Bethlehem itu datang dari berbagai penjuru dan mau dilakukan cacah jiwa, nah di situ mereka menginap. Di tempat itu sudah tidak ada karena Maria datang ke Bethlehem dengan kondisi hamil tua, lambat, tidak bisa secepat yang lain tentu, dan akhirnya yang ada adalah di bawah. Ruang bawah itu untuk masak, untuk aktivitas sehari-hari, cuci dan seterusnya. Dan di situ ada bukan kawanan domba yang besar seperti di padang penggembalaan, tetapi ada beberapa untuk kambing domba mereka yang untuk keperluan sehari-hari, mungkin dipotong untuk dimasak dan seterusnya. Di situ tempatnya. Sehingga ada palungan. Bukan berarti kandang terpisah dari rumah, jauh di sana, bukan. Mereka semua welcome terhadap Maria yang sedang membutuhkan pertolongan. Bayi itu dilahirkan memang di tempat sederhana, bukan di tempat yang luar biasa. Kristus lahir menjadi bayi yang seperti orang lain apa adanya, tidak menuntut untuk dilahirkan dengan fasilitas yang lebih. Nah, kesederhanaan, jiwa dan semangat ugahari, prasojo, urip dengan apa yang diberikan Tuhan cukup bagiku, itulah nampak dalam bayi itu. Itulah sukacita. Ketika kita mampu menerima hidup pemberian Allah ini cukup bagi kita, sekalipun keadaan berat menekan, kita sudah dapat merasakan pemeliharaan Tuhan cukup bagiku. Pertumbuhan orang Kristen, pertumbuhan sukacita dan damai sejahteranya bukan ditentukan kehebatan mereka menjadi orang-orang yang luar biasa berguna, walaupun itu penting. Bukan menjadi orang-orang yang
tidak lagi menjadi gembala. Tidak. Ketika gembala itu berjumpa dengan bayi Yesus yang memberi sukacita bagi dunia, kembali kok ke dunianya. Tetapi cara pandangnya baru. Mereka tidak lagi takut akan masa depannya, karena mereka menerima kehadiran Allah. Nah, ini pesannya yang mau saya sampaikan kepada saudara. Kalau kita menjadi Kristen sejati yang merayakan Natal Kristus, dengan berita sukacita itu diwartakan kepada mereka yang tersisih, mereka yang terasing, mereka yang tidak terperhatikan, maka sekarang lakukanlah itu. Berita itu hayati, hidupi. Bukan lagi kita yang ketakutan, karena kita tahu Kristus tinggal di dalam hidup kita. Immanuel, Allah beserta kita. Siapa takut? Kalau Tuhan yang menolong dan hadir dalam setiap langkah kita, mengapa kita takut tersesat? Pasti tidak. Kita terjamin. Tetapi itu tidak boleh hanya menjadi milik kita. Keselamatan darinya harus dikerjakan, dinyatakan, supaya mereka yang tersisih, yang terasing, seperti gembala-gembala itu mendengar berita sukacita dan mengalami bebas dari ketakutan juga. Kalau ada saudara kita yang merasa berat menanggung beban hidupnya, untuk hidup sehari-hari aja berat, lalu saudara mau hadir bersama-sama seperti malaikat dan bara tentara surga, menghadirkan Allah di tengah-tengah mereka, kasih dan kepedulian Allah di dalam hidup mereka, apakah mereka takut? Tidak khawatir lagi. Aku akan mantap, berani melangkah. Karena aku punya saudara-saudara, utusan-utusan Allah yang menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Itu merayakan Natal. Hadirlah pada mereka orang-orang janda-janda sepuh yang tak berdaya lagi, bukan janda-janda sepuh yang kaya. Lumayan, janda sepuh kaya itu masih lumayan, bisa cari pembantu. Walaupun berat loh menjadi janda itu. Kan belum pernah kan saudara menjadi janda? Tanyakan yang sudah menjadi janda. Yang muda biasanya tidak kuat menjanda. Karena itu perhatikanlah janda-janda tua, bukan janda-janda muda, apalagi janda muda kaya. Tidak boleh. Bukan berarti kita abaikan, tetapi terutama mereka yang selama ini tersingkirkan, yang tidak bisa menikmati hidup sehari-hari seperti kita. Kehadiran saudara akan meneguhkan, memberi sukacita dan damai sejahtera. Betul? Menghilangkan ketakutan mereka. Bukan hanya saudara-saudaramu, tetangga kanan kirimu, mereka sesungguhnya adalah gembala-gembalamu. Bukan hanya majelis gereja, bukan hanya pendetamu. Kok tidak? Kalau saudara meninggalkan rumah, anak-anak masih kecil di rumah, siapa yang lebih peduli kira-kira, pendetamu yang tahu situasi itu? Bukankah itu tetangga kanan kirimu yang menjagai rumahmu? Suatu saat ada jemaat datang karena kami pergi dan nampaknya memberi sesuatu yang bisa diberikan di rumah tanpa saya. Caranya seperti apa? Tanpa kami di rumah. Ada plastik dicandolke di pintu pagar. Saya herannya, ketoke plastike iku ana isine rodok gede kok iso mlebu, padahal jerujinya kecil. Ternyata orang itu bisa manjat. Dan tetangga saya yang melaporkan kepada saya, "Enggak apa-apa Pak, sudah memberitahukan saya." Wah, begitu. Padahal jane urung beritahukan saya, tapi maksudnya baik dan saya tahu orang itu enggak masalah, gitu kan? Tapi tetangga yang peduli, tetangga yang mengerti. Nah, saudara, ketika saudara dalam kesesakan dan merasa butuh teman, bukan selalu majelis gereja dan pendeta, bukan. Mereka adalah rekan-rekan kerjamu, yang punya rekan kerja, yang sehari-hari bergaul. Mereka juga butuh kehadiranmu untuk menjadi terang dan mengalami sukacita. Mereka juga terkadang dalam kegelapan butuh Anda. Karena itu bersiap sedialah hadir seperti Kristus hadir di tengah-tengah dunia yang gelap, menjadi sukacita bagi bangsa-bangsa. Walaupun dalam rupa bayi,
tetapi bayi itu akan menyatakan kemuliaan Allah melalui karya agung Allah yang dikerjakan. Bayi itu menjadi pribadi yang semakin dikasihi Tuhan dan semakin dikasihi manusia. Tetapi juga banyak yang tidak bisa menerimanya, menolaknya dan kemudian menyalibkannya. Mereka tidak tahu. Karena itu Tuhan Yesus ketika memahami orang-orang yang tidak tahu itu berbuat sesuatu yang tidak semestinya sebagai pribadi yang mengenal Allah, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan tahu bahwa orang-orang ini dalam kegelapan tidak bisa menerima terang itu. Padahal terang itu baik, terang itu indah, terang itu menyukacitakan. Terang itu membuat kita dapat melakukan segala sesuatu dengan penuh pengharapan, dengan pasti dan tidak ada ketakutan lagi. Mari kita rayakan Natal dengan sebagai utusan-utusan Allah yang hadir di dalam setiap kondisi kegelapan dunia ini. Mereka yang telah membantumu namun sering tidak terpedulikan. Saya mau mengakhiri dengan sebuah kisah sedikit. Ada jemaat GKMI Ngandong yang sekarang ini menjadi jemaat yang berkembang juga. Semakin banyak orang-orang Kristen di sana dan yang menjadi Kristen sekolah di tempat lain, lalu menjadi pribadi-pribadi yang berguna di tempat-tempat lain. Saya punya banyak teman Ngandong. Dimulai dari apa? Dimulai dari seorang pembantu yang hidup di Kudus, lalu memperoleh kesan positif ketika dia menjadi pembantu, tidak disingkirkan, tidak dianggap rendah, tetapi dianggap mitra kerja, saudara yang diperhatikan dan dipedulikan kehidupannya, tidak tersingkir, tetapi diterima dan direngkuh keluarga itu dan keluarga Kristen. Lalu Kristus lahir di hatinya. Sukacita itu dia bawa pulang ketika sudah tua. Pembantu itu masih dipedulikan, kesaksian semakin nyata. Loh, mantan pembantu sudah tua biasanya sudah putus hubungan kita. Nggak tahu entah kamu balik ring keluargamu, enggak. Ini tetap direngkuh menjadi saudara. Lalu jadilah keluarganya mengenal Kristus, tetangga-tetangganya menerima Kristus, dan dimulai dari hal sederhana seperti kelahiran bayi. Keselamatan itu bekerja dan berkembang terus, dan kita bisa melihat buahnya. Orang-orang yang menjadi percaya dan siap diutus Tuhan untuk mengabarkan sukacita. Berita Injil itu berita sukacita karena Allah hadir dan menyelamatkan manusia. Keselamatan bukan melulu persoalan hidup di surga, tetapi yang di surga turun ke bumi sekarang ini. Damai sejahteranya dialami umat manusia bersama makhluk yang lainnya. Siap untuk menjadi utusan seperti itu dan menjadi peraya Natal yang sejati? Tuhan memberkati kita, memampukan kita dan menjadikan damai sejahtera dan sukacita hadir di bumi bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami yang mengenal Kristus, menerima sang terang itu tinggal di hati kami dan menjadikan kami memiliki pengharapan dan sukacita. Kehadiran Kristus membuat kami orang-orang yang berdosa yang ada di dalam kegelapan ini mendapatkan terang kasih Tuhan dan memperoleh kebebasan dari rasa takut kami akan segala hal yang terjadi di dunia ini. Kami dapat melangkah pasti bersama Kristus, Allah yang hadir turun menjadi manusia, tinggal bersama-sama kami untuk menolong kami, dan Allah yang demikian itu kami rayakan hari ini. Namun tidak berhenti di situ.
Kami ingin membagikan sukacita itu kepada orang-orang yang selama ini masih ada di dalam kegelapan mereka. Utuslah kami, gerakkan hati kami menjadi hati yang sungguh-sungguh peduli, seperti Allah peduli kepada manusia yang celaka ini. Maka setiap orang yang kami jumpai akan merasakan lahirnya Kristus di dalam kehidupan kami dan meraja, menggerakkan kami untuk dapat mengasihi orang-orang yang selama ini merasakan terpinggirkan, terasingkan, yang kurang memperoleh perhatian sungguh-sungguh di dalam kehidupan bersama. Karena itu tolonglah Tuhan, makna Natal yang indah bagi Tuhan, namun tidak menyenangkan bagi banyak orang. Tetapi kami memilih apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang terjadi. Apa yang kami kerjakan sesuai dengan makna Natal Kristus yang kami terima dan kami hidupi dalam sepanjang hidup kami selaku pengikut Kristus. Terima kasih Bapak. Kami sambut pewartaan sabda ini dengan sukacita dan syukur. Hari ini kami juga berdoa Bapak untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan fisiknya. Mereka yang terbelenggu oleh keterbatasan-keterbatasannya sehingga tidak menikmati kehidupan seperti kami. Tolonglah beri kekuatan dan kesehatan cukup. Atau mereka yang sedang dalam berbagai persoalan hidup karena perubahan-perubahan yang terjadi akibat pandemi yang sudah berlangsung cukup lama ini. Tolonglah kami semua mampu hadir di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami yang belum dapat merasakan sukacita. Dan kami hadir menjadi rekan yang meneguhkan dan menguatkan melalui sapaan, melalui perjumpaan, dan melalui hubungan yang penuh kasih yang kami bangun sekarang ini dan seterusnya. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk generasi-generasi muda kami, anak-anak Tuhan yang masih kecil, pemuda remaja, mereka yang saat ini masih bimbang dengan keberadaan yang harus mereka alami, terutama bayang-bayang masa depannya. Di dalam terang Kristus mereka melangkah dan membangun dirinya. Mereka menemukan jalan itu dan hidup pada jalan itu. Dan jalan itu adalah kebenaran yang membawa mereka, generasi muda kami, percaya penuh bahwa di dalam Kristus mereka akan memperoleh bagian menjadi orang-orang yang berguna di dalam Tuhan, menjadi pelayan-pelayan masyarakat yang memajukan derajat kehidupan kemanusiaan dan keseluruhan ciptaan alam, seluruh makhluk yang Tuhan ciptakan di bumi akan bersama-sama mendapatkan pengaruh dari orang-orang muda-Mu Tuhan yang mengabdi dan melayani. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, agar sungguh-sungguh dapat melakukan panggilan mulia, bersaksi melalui sikap hidup yang sungguh-sungguh peduli kepada setiap orang yang dijumpai, terutama orang-orang yang paling dekat. Keluarga mereka tidak ada yang tersisihkan. Anggota keluarga mereka satu, menjadi bagian yang utuh di dalam satu keluarga yang saling mendukung, saling menguatkan dan harmonis terjadi. Suka duka dialami dan Tuhan menolong mereka tetap utuh menjadi keluarga yang dapat merasakan kasih dan kuasa Tuhan di dalamnya. Iman, percaya, pengharapan dan kasih-Nya terus dibangun supaya di tengah-tengah keluarga semakin kokoh. Mereka berdiri dan tidak akan goyah dengan berbagai tantangan dan pengaruh kehidupan yang ada. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih di dalam keberadaan yang berat karena bencana alam yang menimpa di berbagai belahan dunia, karena kenyataan adanya pertikaian dan peperangan, korban perang, korban bencana alam, maupun korban penindasan dan ketidakadilan yang masih terjadi dan membuat mereka sungguh-sungguh gelap. Namun Tuhan mempedulikan, dan utuslah kami untuk menjangkau mereka melalui doa-doa kami, melalui perhatian kasih kami, melalui apa yang dapat kami kerjakan sekecil apapun. Kalau itu di dalam Kristus, maka akan sungguh bermakna untuk kemuliaan nama Tuhan.
Akhirnya Bapa, kami bersama-sama mohon Tuhan berkenan menerima doa persembahan kami sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, kita akan memasuki perjamuan kudus. Sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja bahwa dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan kudus didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para murid. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah itu menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan kudus mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita masing-masing dengan bertanya kepada kita masing-masing demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad
senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki perjamuan yang kita terima bersama-sama saat ini, marilah kita siapkan hati kita dengan datang kepada Tuhan dalam doa dan nyanyian. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, sumber kasih, sumber kehidupan dan berkat, yang sudah menyatakan kasih agung Bapa di dalam Kristus Sang Juru Selamat. Kami bersyukur bahwa Engkau menebus kami orang berdosa dari kuasa dosa dan maut. Engkau telah melepaskan kami menjadi orang merdeka di dalam Kristus, dan kami wujudkan persekutuan kami dengan Kristus. Oleh kuasa kasih Kristus yang bekerja di dalam kami, kami dipersatukan sebagai jemaat Tuhan yang senantiasa hidup dalam hubungan karib dengan Tuhan. Dan perjamuan ini menjadi sarana untuk membangun hubungan kami makin erat dengan Tuhan, meneguhkan iman kami kepada Kristus Sang Juru Selamat. Pakailah roti dan anggur menjadi sarana perjamuan ini untuk menyatakan betapa Kristus sudah mati bagi kami, menyerahkan tubuh bagi kami, dan mencurahkan darahnya untuk membersihkan dan menyucikan kami. Dalam perjamuan kudus ini, kuatkan pengharapan kami akan perjamuan yang sempurna di surga. Dan bagian kami selama-lamanya adalah tinggal dalam persekutuan dengan Kristus saat ini sampai selama-lamanya. Demikian kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Sang Penebus. Haleluya. Amin. Oh anak domba Allah, nyanyian kita dari Kidung Jemaat nomor 311B, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Oh anak domba sengsara seluruh
tersembelih di salib, sabar setiap kala, walau ditimpa pahit, kau tanggung dosa dunia, sengsara seluruhnya. Beri kami damai, oh Yesus. Saya panggil penatua dan diaken bersama-sama dalam pelayanan perjamuan ini. Saudara-saudaraku, pada malam menjelang Tuhan Yesus diserahkan, perjamuan malam terakhir bersama para murid, Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid. Dan sebelum kita bersama-sama akan menerima roti ini, kita menaikkan doa syukur untuk roti perjamuan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Engkau memberi kami roti perjamuan, lambang tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkannya bagi kami, untuk keselamatan kami. Kami menerima roti perjamuan ini dengan syukur kepadamu. Kuduskan roti ini menjadi sarana yang berkenan terselenggaranya perjamuan, sebagai lambang persekutuan kami yang kekal, persekutuan yang diikat oleh kasih Allah di dalam Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut roti perjamuan ini di dalam Tuhan Yesus Sang Penebus. Amin. Saudaraku, sembari kita menerima roti perjamuan ini, nyanyian kita perjamuan yang kudus dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 157 bait yang pertama dan kedua. Saudaraku, majelis Tuhan, layanilah jemaat Tuhan dengan kasih dan tanggung jawab, dan Tuhan memberkatimu. Yang ku
Saudaraku, ambillah roti perjamuan ini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali engkau memakan ini menjadi peringatan aku. Mari kita makan dengan mengingat Tuhan Yesus dan menaikkan syukur kepadanya sebab Ia sudah menebus kita. Mari kita makan. Demikian pula sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali engkau meminumnya, jadikanlah ini peringatan akan aku. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur, menaikkan syukur atas anggur perjamuan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kami mengucap syukur Bapa Surgawi. Engkau sediakan anggur perjamuan yang akan kami terima dan kami minum bersama. Anggur lambang darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah untuk menguduskan kami semua, membersihkan hidup kami sehingga kami kudus di hadapan-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami ketika kami meminum anggur perjamuan ini. Sungguh-sungguh kami diperbaharui dalam kasih, dalam kehidupan yang sungguh-sungguh nyata berkenan kepada Tuhan, karena Roh Kudus menolong kami memampukan hidup serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami terima dan kami sambut anggur perjamuan ini dengan ucapan syukur kami di dalam Kristus Sang Penebus. Haleluya. Amin. Saudaraku, layanilah jemaat Tuhan dengan kasih dan tanggung jawab. Tuhan memberkati. Nyanyian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 157, perjamuan yang kudus bait yang ketiga. Kisah lipu memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, makanan yang kudus, darah Yesus, darah Yesus,
Saudaraku, anggur perjamuan lambang darah Kristus yang sudah dicurahkan untuk kita. Marilah kita menerima dengan ucapan syukur kepada Yesus yang menjadi Tuhan dan penebus kita. Mari, minumlah. Kita menaikkan doa syukur untuk perjamuan dan saya panggil bangkit berdiri. Bapa terkasih, Engkau sudah menyediakan perjamuan dan kami menikmatinya dengan penuh sukacita dan syukur kepadamu. Kristus kami rayakan dalam seluruh karya agung yang sudah dikerjakan, dan hari ini juga kami bersama-sama menerima panggilan itu diteguhkan. Panggilan menjadi saksi-saksi Tuhan. Perutusan menjadi abdi Tuhan yang melayani dengan sepenuh hati seperti Kristus sudah melayani kami semua, seluruh pekerjaan pelayanan berkenan kepada Bapa. Di dalam Kristus kami melakukan, baik para majelis gereja, gembala, para pengurus komisi, pengurus pepandan, pengurus kelompok, bidang-bidang yang diberikan kepada kami untuk kami kerjakan dengan sungguh-sungguh oleh kuasa kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Kami dimampukan untuk melakukannya sehingga menjangkau setiap sudut kehidupan ini dan banyak orang mengenal Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa agar kami dimampukan hidup seperti Kristus hidup, karena bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Demikian kami pegang teguh firman-Mu dan kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk perjamuan yang indah ini, yang menghantar kami untuk teguh berdiri di dalam Kristus, yang membawa kami kelak dalam perjamuan surgawi, perjamuan kekal bersama Tuhan di surga, indah, damai, sejahtera, dan sukacita senantiasa. Terima kasih Bapa Surgawi, demikianlah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan seluruh karya kami, keluarga kami berkenan kepadamu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Pengakuan iman rasuli akan dipandu oleh majelis. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8.
Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tetapi selalu berkelebihan. Ada yang hemat luar biasa, tetapi selalu berkekurangan. Siapa memberi berkat, ia akan diberi berkat. Dan siapa memberi minum, ia akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24-25. Mereka pun mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Kehidupan dan mengairi kegersangan jiwa, yang membawa hidup kepada hakikat penciptaan dan memakai segala berkat bagi kemuliaan Allah. Menyanyikan Kidung Jemaat 110, di Bethlehem telah lahir seorang putra. Kita menaikkan doa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saya panggil bangkit berdiri. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami sungguh mengucapkan syukur sebab berkat Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Seperti saat ini juga Tuhan, kami Engkau izinkan mempersembahkan persembahan kepadamu yang sudah kami pilihkan dari bagian berkat Tuhan yang begitu banyak. Tuhan, seberapapun yang kami kumpulkan saat ini, kami percaya itulah hati kami, itulah jiwa kami Tuhan. Karena itu berkatilah persembahan itu, sehingga menjadi sarana yang baik bagi pelayanan kami di tempat ini maupun di tempat-tempat lain. Demikian juga setiap anak-anak Tuhan yang Engkau pakai untuk mengelola persembahan ini. Pakailah dia untuk boleh mengelola dengan sepenuh hati dan jiwa mereka, dengan takut dan gentar kepadamu, sehingga sungguh-sungguh persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan.
Tuhan, demikian juga pada saat ini kami mempersembahkan hidup kami. Kiranya Tuhan terima hidup kami sepenuhnya. Pakailah kami di bagian kami masing-masing, sehingga sungguh-sungguh kehidupan kami ini berguna bagi sesama kami, bagi bangsa dan negara kami, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah doa persembahan ini, sepenuhnya kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Amin. Sembah Tuhan, silakan duduk. Hai siarkan di gunung, nyanyian pengutusan kita dari Kidung Jemaat nomor 120 bait 1, 2, dan 3. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Bala sangat takut ketika nyanyian bala surga, gempita menggegah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang indah dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Saya panggil bangkit berdiri dan kita akan menerima pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kepada dunia, karena Kristus sudah datang ke dalam dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Terpujilah Tuhan Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya.
Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun akan menyertai perjalanan hidup kita untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin. Tuhan Allah beserta engkau. Kidung Jemaat nomor 346 bait yang pertama. Silakan jemaat Tuhan duduk dan mengambil saat teduh pribadi. Ibadah usai. Selamat merayakan Natal Kristus dan menyongsong tahun baru 2022.